Bu Ilna Yutisari. Hai. Hai teman-teman semua. Oke, sekarang sesi saya akan lanjutkan. The Oriflame is all about telling a story, ya kan? Jadi kita di bisnis ini harus lebih banyak bercerita. Apa sih yang paling gampang kita ceritain, teman-teman? Kita paling mudah menceritakan tentang produk karena seperti tadi Pak Fred bilang bahwa kita menjual jutaan produk setiap hari dan kita juga memiliki ratusan produk di dalam katalognya Oriflame Indonesia, ya kan? Jadi tidak akan sulit sebetulnya bagi kita saat ini untuk menceritakan apapun produk-produk yang kita miliki di Oriflame. Oke. Nah, sebarkan kisah di balik produkmu. Apa sih kisah di balik produk itu? Ya, ini bagian kita harus menciptakan dan membagikan kisah di balik produk. Apa sih kisah di balik produk itu? Yuk kita lihat. Ada apa kisah di balik produk? Oke. Di balik produk yang kita kisahkan itu teman-teman, kita harus bisa menyampaikan dengan cara yang singkat dan sederhana, berisi pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain dalam menjual atau memakai produknya. Jadi kita boleh loh menggunakan pengalamannya orang lain gitu ya. Tapi di dalam social selling ini kita akan diajarkan untuk bagaimana kita bisa menceritakan pengalaman pribadi kita menggunakan produk kita. Nah, untuk itu saya sih sekalian aja ngasih tips teman-teman, kalau misalnya kita terpaksa harus menggunakan pengalamannya orang lain, pastikan produk itu juga sudah dekat dengan kita. Mungkin kita hanya tidak punya aja kisahnya dalam bentuk visual, tapi kita sudah menggunakan produknya. Itu jauh lebih baik untuk mengurangi beban moral, dalam artian kalau kita menjual sebuah produk ada lebih bagusnya kalau kita sudah mengenal produk itu, gitu ya. Kenapa sih hal ini amat penting? Kenapa teman-teman? Karena kalau kita membagikan sebuah kisah itu orang lebih menghargai gitu ya dibandingkan pendapat atau cerita yang didapat dari iklan. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa hanya 14% orang membeli produk karena iklan. Ya, sedangkan 90% orang mencari rekomendasi dan mau tahu tentang pengalaman orang lain sebelum membeli produk. Kalau kita mau makan gitu ya, kita suka tanya sama orang-orang kan, di situ enak nggak sih? Kalau banyak teman kita yang bilang, iya di situ enak banget, atau di situ jangan deh gitu, maka kita akan mengikuti apa yang disampaikan dia, ya enggak? Nah, sekarang bagaimana atau di mana kamu akan menyebarkan kisah ini? Kemana coba? Kita bisa secara langsung, ya, secara offline membagikan kisahnya. Misalnya ketemuan dengan orang-orang di kafe, di gym, di sekolah, atau acara kumpul-kumpul gitu ya. Atau kita dengan sengaja memang mau membuat sebuah acara yang memang kita ingin berbagi kisah tentang produk itu. Atau kita bisa melakukannya di sosial media. Sekarang sih udah nggak perlu diajarin lagi ya teman-teman, kayak udah pada keren-keren banget. Kita bisa membagikannya di Facebook, di blog, di chat group, di WhatsApp story, Instagram story, wah pokoknya banyak deh ya dan macam-macam itu. Jadi itu bagaimana kita bisa membagikannya ya itu di tempat-tempat seperti itu. Nah, ada yang lebih seru dalam hal membagikan kisah, yaitu melalui video, gitu ya. Tapi ada sedikit tips nih buat teman-teman bagaimana kita bisa membuat sebuah cerita tentang produk melalui video. Yuk kita simak dulu video yang satu ini. Today we're going to talk about your product story and how important it is for your business. Telling the personal story about an experience that you've had with your Oriflame product is a great way to get people just as excited about things as you are. Today, when we have a product need, instead of looking at business advertising, we look for recommendations. People really value other people's opinion instead of business advertising. Your story is going to be a really powerful recommendation tool. Here are some questions to think about before you craft your own product story. If your story answers all of these questions, you know that you've got something really great. What concern did you have before starting to use the product? How were you introduced to the product?
what product was it that you started to use? And what results do you have by using the product yourself, and what does that mean to you? So this is my product story. When someone from Oriflame approached me and asked me to try out a sample of the Novage Ecologen, I was intrigued. I'd been looking for a skincare solution to help me with my dry skin. The results were pretty instant, and my skin felt absolutely amazing. So within 12 weeks, the results were unbelievable. My skin felt really nourished, and it had given me back that youthful glow. It's my absolute favourite. Super simple, right? But before you get started on crafting your own product story, here's a few do's and don'ts to bear in mind. Do make it short and sweet, so no more than 1 minute long. And make sure that you're choosing a product that you genuinely love and connect with. Focus on what the results mean to you. Be passionate, relatable, and show emotion, and make sure that you speak directly to your audience as if you were in the same room. Don't exaggerate your experience. It's really important that your story remains authentic. Don't refer to any medical conditions or unrealistic claims. Don't overwhelm people with too much information all at once. So you should follow the instructions in this video and write out your own product story. Practice and record the video on your phone and make sure that it's no more than 1 minute long. Share the video with your sponsor and your upline manager, and then continue to share your product story with 3 new people every day. Now it's your turn to go and create your own product story. Oh, that was a bit forced at the end, I'm so sorry. Oke, ya teman-teman. Jadi itu tadi beberapa tips untuk kita membuat sebuah kisah produk kita. Nah, ingat saat menciptakan kisah di balik produknya teman-teman semua selalu ada 2 hal, ya. Selalu ada yang harus diingat dan ada juga yang kita coba hindari. Yang pertama, pastikan videonya singkat dan jelas, tidak lebih dari 1 menit. Karena kalau kelamaan juga nanti nggak dilihat orang, ya orang jadi skip, dan 1 menit itu membuat kita fokus. Yang kedua, bikin kisahnya yang personal dan punya arti mendalam untukmu. Jadi kalau saya, tipsnya adalah pilih satu produk yang kayaknya produk itu memang betul-betul jadi solusi untuk diri saya sendiri. Nanti saya akan kasih lihat contohnya ya. Yang ketiga, fokus pada hasilnya dan apa artinya untukmu, seperti apa sensasinya. Kita cuma punya waktunya 1 menit, sehingga kurang lebih 30-40 detik itu harus lebih banyak fokus kepada hasilnya. Karena tidak punya banyak waktu dan orang ingin sekali tahu apakah produknya tersebut juga bisa cocok untuk dia. Yang keempat, tunjukkan semangat dan perasaan. Selain kisahnya, yang penting adalah cara menyampaikannya. Pada saat, apalagi ini visual ya, video gitu ya, jadi sikap wajahnya diperhatikan, wajahnya sendiri diperhatikan seperti apa, apakah sudah cukup rapi gitu ya, apakah ada minyak-minyak di sekitar wajah gitu, itu juga berpengaruh. Dan juga tunjukkan semangat dengan mata yang berbinar-binar dan dalam keadaan sehat, jadi jangan pas lagi batuk-batuk misalnya atau lagi suara serak gitu ya. Nah itu mempengaruhi kualitas dari video Anda nantinya. Dan selalu juga ada yang harus kita ingat nih teman-teman. Ya, ada the do's and the don'ts-nya. Nomor 1, jangan melebih-lebihkan pengalamanmu. Jadi harus jujur. Jangan kayak gini, misalnya baru nyobain Novage Bright Sublime 3 hari, terus langsung bilang bahwa, wah ini asli, produknya bagus banget, bikin muka saya langsung kinclong dalam 3 hari. Sementara Oriflame tidak memberikan pernyataan seperti itu. Ya, jadi harus jujur. Lalu yang kedua, hindari atau jangan bahkan bahas masalah medis atau penyakit dan memberikan kesan bahwa produknya memiliki khasiat menyembuhkan. Jadi kayak obat. Ini ada 2 produk yang paling sering saya lihat testimoninya yang kayaknya seolah-olah seperti obat. Contohnya Tender Care misalnya gitu ya. Ini bisa menyembuhkan jerawat. Lebih parah lagi saya pernah lihat ini bisa menyembuhkan sariawan. Padahal udah jelas-jelas bukan obat, bukan produk untuk digunakan di dalam mulut gitu ya, tapi untuk di luar. Nah, ini tidak boleh terkesan bahwa ini adalah obat.
Lalu juga seperti coconut shampoo gitu ya, itu saya pernah lihat foto coconut shampoo bisa membasmi kutu, terus gambar kutunya banyak banget di tengkuknya gitu, aduh nggak banget. Ya ini hati-hati sekali. Yang ketiga, jangan membuat klaim yang tidak masuk akal atau janji-janji yang berlebihan gitu ya. Itu seperti yang tadi, yang coconut itu mungkin masuknya ke janji-janji yang berlebihan ini ya. Dan yang keempat, jangan sampaikan info produk yang terlalu panjang atau sulit dipahami. Kita harus fokus tadi kepada hasil ya, itu lalu juga kalimat-kalimat atau ingredients yang terlalu jelimet itu harus dibahasakan dengan lebih mudah. Ya kita perlu memberikannya juga, tapi untuk sisi edukasi, tapi kita juga memudahkan mereka dengan pengertian yang lebih mudah. Oke, lanjut. Yuk kita coba menciptakan kisah di balik produk kita sendiri. Nah, sebelum kita mencoba membuat testimoninya gitu ya, kita perlu tanya nih teman-teman sama diri kita sendiri. Apa yang mendasari kita memilih produk ini gitu ya. Nomor satu, apa keluhan saya sebelum menggunakan produk ini. Contoh, kalau saya pilih Novage misalnya ya, keluhan saya adalah saya punya kulit kering, kusam, nggak kenyal, nggak lembab, terus kelihatan lebih tua dari usia saya dan saya punya kerutan yang kentara banget. Itu contohnya keluhan saya. Yang kedua, bagaimana saya mengenal produk ini? Contohnya lanjut yang tadi, saya mengenal ini gara-gara ikutan training product knowledge di Oriflame, terus ada beberapa rekomendasi produk, lalu saya pilih produk tersebut. Gitu ya. Lalu nomor 3, produk apa yang saya gunakan? Contoh, produk Novage Ultimate Lift. Yang keempat, apa hasilnya? Apa artinya untuk saya? Ya, hasilnya saya kulitnya jadi lebih cerah, lebih kenyal, lebih lembab, dan membuat saya menjadi semakin percaya diri. Nah, itu contohnya. Kita punya contohnya juga kok di sini ya, teman-teman. Kita lihat contohnya adalah kisah di balik produk Novage Bright Sublime. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Apa keluhanku sebelum menggunakan produk Novage ini, gitu ya? Kulit saya memiliki banyak bintik hitam, kering, dan tidak rata. Lalu selanjutnya, bagaimana saya mengenal produk ini? Dan saya sangat senang, saya mengenalnya karena diundang ke grup skincare melalui sosial media oleh rekan kerja. Dalam grup, mereka merekomendasikan dan saya mencoba. Yang ketiga, produk apa yang saya gunakan? Yaitu Oriflame's Novage Bright Sublime Set. Dan yang keempat, apa hasil yang saya dapatkan setelah pemakaian dan apa artinya? Hasilnya saya merasakan kulit saya menjadi lebih cerah, merata, dan bintik-bintik hitam mulai memudar. Kulit wajah saya jadi lebih lembab dan kenyal, sehingga saya jadi lebih percaya diri, khususnya saat saya bertemu dengan orang-orang dimanapun. Itu contoh untuk satu produk. Mungkin kita perlu lihat lagi ya, contoh lainnya. Bukan skincare deh, yang lain. Nah, ini NutriShake. Kisah di balik produk NutriShake. Yuk, coba kita simak satu-satu. Keluhannya sebelum menggunakan produk apa? Saya merasa nggak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan protein tinggi dan serat yang dibutuhkan tubuh. Bisa juga mungkin karena kita punya masalah sebelumnya, kayak misalnya pencernaan saya agak sedikit terganggu karena saya tidak mengkonsumsi protein dan serat yang dibutuhkan. Ya, gimana saya kenalnya? Teman saya yang memberitahu produk ini bagus karena mengandung protein dan serat yang saya butuhkan. Ya, yang tidak terlalu saya pikirkan saat makan. Yang ketiga, produk apa yang saya gunakan? Oriflame NutriShake. Yang keempat, apa hasilnya setelah pemakaian? Apa artinya buat kamu? Saya merasa lebih sehat dan bisa menjaga berat badan. Juga lebih merasa segar ketika melakukan aktivitas setiap hari. Nah, itu teman-teman ya contoh-contohnya. Nah, saya sekarang mau kasih lihat contoh yang saya punya. Ini beneran nyata ya. Saya kasih judul, dulu saya pernah merasa jelek. Dulu saya paling susah diajak foto-foto karena saya merasa nggak fotogenik, senyum saya kaku, wajah saya tidak cantik, kulit saya kusam, gelap, kering, dan ada kerutan di ujung mata. Setiap kali pakai make up nggak ada yang nempel sempurna. Ya,
Singkat cerita, ini ceritanya saya tahu dari mana gitu ya tentang produk ini. Singkat cerita, saya bergabung Oriflame karena tertarik sama bisnisnya, tapi kemudian ikut training aneka produk, dan dari situ saya tahu bahwa ada produk yang tepat untuk kulit saya. Dari sana saya mengenal skincare perawatan kulit. Saya memilih Novit Ultimate Lift sejak 5 tahunan lalu, dan banyak perubahan di kulit wajah saya saat ini. Jadi lebih lembab, lebih lembut, lebih cerah, lebih kenyal, kerutan memudar, dan make up jadi tahan lama. Nah, ini kurang lebih yang sesuai dengan sequence 4 pertanyaan sebelumnya. Oke, nah sekarang saya juga punya satu testimoni satu lagi berupa video. Silakan disimak. Kamu kayak aku nggak? Pengen punya wajah yang tampilannya segar, dandan, tapi nggak kelihatan menor. Ada istilah make up no make up. Nah, kayak gitu. Aku cari-cari nih produknya di Oriflame. Ada nggak ya yang bisa mendukung keinginan aku untuk tampil make up no make up seperti itu? Apalagi di bagian pipi gitu ya, supaya kelihatan lebih cerah dan segar. Ada dong Oriflame, The One Contouring Kit. Nah, ini produk favorit aku banget, terutama yang ini nih, blush on. Karena blush on-nya warnanya pink, cerah gitu kalau diaplikasikan ke wajah, dan tampilannya wajah jadi kelihatan lebih segar. Nah, itu tadi contohnya. Nah, sekarang saya mau kasih apa aja sih yang perlu kita siapin gitu ya. Apa aja yang perlu kita siapkan kalau kita membuat video testimoni. Nah, contohnya seperti yang tadi saya bikin. Yang saya perlukan seperti yang teman-teman lihat di layar, ya. Pertama adalah kamera pastinya, bisa pakai handphone, bisa pakai video recorder gitu ya. Yang mumpuni gitu, yang pikselnya jelas gitu ya, bikin tampilan videonya, looknya jadi jelas terang gitu ya. Lalu kalau Anda tidak dibantu oleh orang lain, Anda bisa mendapatkan bantuan dari tripod. Tinggal beli aja di Tokopedia, misalnya, itu banyak banget, nggak mahal juga gitu. Lalu yang ketiga tentunya produk yang mau dibikinin jadi testimoni, produknya apa ya. Dan yang keempat adalah skrip atau narasi yang ingin disampaikan. Ada baiknya dibikin narasinya rapi gitu ya, menggunakan yang 4 sequence tadi, dan hafalkan, atau setidaknya Anda tahu step sequence-nya dari satu paragraf ke paragraf yang lain, supaya nggak buang-buang waktu ya. Lalu yang kelima adalah penampilan yang baik yang memang siap untuk tampil di layar. Dan yang keenam, durasi videonya 1 menit aja. Dan untuk membuat video yang seperti tadi tanpa editing yang terlalu banyak ya, cuman edit awal dan akhirnya aja, itu saya cuman membutuhkan waktu kurang dari 15 menit ya. Itu juga karena sayanya nggak handy. Kalau Andanya sudah lumayan lancar, kayaknya bisa kurang dari itu, karena saya tidak menggunakan tambahan apapun, tidak ada tambahan logo, tidak ada tambahan teks, tidak ada tambahan judul. Ya tentunya kalau Anda mau membuatnya menjadi lebih indah lagi, bisa ditambahkan tambahan-tambahan sederhana itu. Tidak usah terlalu banyak, tapi tidak terlalu banyak juga animasinya, tapi cukup jelas gitu ya, clear. Nah, aplikasi yang diperlukan, dan ini sangat mudah teman-teman, karena ternyata saya tidak memerlukan laptop gitu ya, hanya memerlukan handphone aja. Saya hanya membutuhkan satu aplikasi. Kalau aplikasi yang saya gunakan adalah InShot. Tapi saya lihat juga ada beberapa teman yang menggunakan aplikasi Quick atau VLLO. Terserah mana yang teman-teman sukai, bisa digunakan. Sekian dari saya, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dan jadi lebih pede dan makin berani untuk tampil dan mempublikasikan produk history atau produk testimoni yang teman-teman suka. Ingat, hero produk Anda sangat menjual dan membuat Anda juga jadi lebih percaya diri membawakannya. Bye-bye. Terima kasih Bu Ilna.